Maqam iman yang paling tertinggi ia disebut dengan hakul yakin. Di mana Ustaz Allah letakkan hakul yakin kepada manusia? Ada di hatinya, Pak. Ada iman taklid, ada iman bil ilmi, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إلى آخر. صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Munawwarah serta Bapak Ibu hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh di hari Sabtu ini banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, sehingga kita hadir bersama di masjid yang sangat kita cintai ini dengan mengawali niat i'tikaf. Sengaja aku i'tikaf di rumah Allah karena Allah Ta'ala. Semoga kiranya niat langkah kita dan juga keberadaan kita di dalam masjid ini insya Allah menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, menjelang waktu syuruk kita akan mengkaji, membahas berkaitan tentang iman dan amal. Soalangi kajian kita pada subuh kali ini adalah tentang iman dan amal. Bapak Ibu yang berbahagia, dua kalimat ini antara iman dengan amal, kalau kita lihat dan kita baca dalam Al-Quran, selalu Allah gandengkan. Seperti halnya ketika Bapak Ibu baca surah Al-Baqarah ayat yang ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. Jadi ketika ibu bapak membaca kalimat amanu, maka selalu digandengkan dengan kalimat aminus sholihat. Atau ketika Bapak Ibu baca dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tetap Bapak Ibu selalu digandengkan antara iman dengan amal. Bapak Ibu yang berbahagia, jika ada orang yang bertanya dengan kita semua, Pak Haji, Bu Hajah, menurut Bapak Ibu yang menjadi pondasi tubuh kita ini dari dua kata tadi, iman dengan amal, menurut Bapak Ibu yang menjadi pondasi tubuh kita ini mana, Pak? Kok agak payah kau usah pertanyaannya, Ustaz. Rupanya Bapak Ibu yang menjadi pondasi tubuh kita itu bukan amal, tetapi yang menjadi pondasi struktur tubuh manusia itu supaya ia kuat adalah iman, Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia, coba kita lihat sejarah paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib.
Kalau kita baca Bapak Ibu sejarahnya, amalnya kan banyak, amal solehnya banyak. Sampai-sampai ia katakan kepada musuh Rasulullah, keponakannya Abu Lahab, Abu Jahal. Kata Abu Thalib, wahai Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang menantang ajaran yang diajarkan oleh keponakanku, langkahi aku. Itulah bahasa kita. Begitu luar biasanya Bapak Ibu amal soleh yang begitu banyak dilakukan oleh Abu Thalib. Tapi lihat Bapak Ibu, akhir hayat hidupnya ia tidak beriman. Apakah Ustadz amal solehnya menjadi catatan jariah, menjadi catatan pahala? Tidak. Karena akhir hayat hidupnya ia tidak mengucapkan kalimat iman, ia tidak mengucapkan kalimat syahadatain Bapak Ibu. Maka semuanya Bapak Ibu menjadi sia-sia di hadapan Allah. Berarti yang menjadi pondasi tubuh kita itu adalah iman. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Rasulullah mensiarkan agama Allah. Lebih kurang hampir 23 tahun Mekah Madinah. Diawali dengan kota Mekah, baru setelah itu adalah Madinah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah saat berada di kota Mekah tetap Bapak Ibu berkaitan tentang iman. Hampir lebih kurang 13 tahun Rasulullah mensiarkan agama Allah berkaitan tentang iman. Beda ketika Rasulullah berada di Madinah, lebih banyak berkaitan tentang muamalah. Menandakan apa Ustaz? Menandakan Bapak Ibu yang berbahagia, rupanya menjadi pondasi tubuh kita ini adalah iman. Nah sekarang Bapak Ibu, iman itu kan tidak kelihatan Pak. Ya, iman itu kan abstrak, ia tak kelihatan. Tetapi Bapak Ibu, iman itu bisa dirasakan Pak. Ya usah ulangi Bapak Ibu, iman itu abstrak, ia tak kelihatan. Tapi iman itu Bapak Ibu, ia bisa dirasakan. Maka Imam Al-Ghazali Bapak Ibu menyampaikan iman manusia itu tidak sama iman malaikat. Iman malaikat itu ia stabil Pak. Ia tak pernah naik, tak pernah turun. Tapi manusia itu bagaimana Ustaz? Yazid yangkus. Ya, bertambah, terkadang Bapak Ibu ia berkurang. Ya, maka kalau ada iman manusia itu Bapak Ibu naik aja, tak manusia namanya. Sebaliknya tak ada iman manusia itu Bapak Ibu turun aja, tidak ada. Kalau ada iman manusia turun aja, tak manusia. Tapi iman manusia Bapak Ibu Yazid yangkus. Hari ini Bapak Ibu, tadi malam kita tahajud, wallahu alam, besok malam Pak. Hari ini kita sholat subuh dapat qobliyah subuh, besok subuh wallahu a'lam. Itulah iman kita. Iman manusia yazid wa yanqus. Nah sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uniknya Bapak Ibu, ketika ia berbicara tentang iman, semua kita yang hadir di meja Al-Munawwarah ini Bapak Ibu, makom imannya berbeda-beda. Apa bahasa kita? Tempat iman itu pada diri kita itu berbeda-beda. Karena ada 4 level iman. Level iman itu Bapak Ibu ada pada diri manusia. Level yang paling bawah disebut dengan iman taklid. Apa bahasa kita iman taklid? Iman sebatas mengikut-ngikut aja Pak. Orang sholat, dia ikut sholat, tapi tak tahunya sholat apa yang ia kerjakan. Namanya adalah iman taklid. Naik yang kedua namanya adalah iman bil ilmi. Keimanannya hadir Bapak Ibu, ia selalu hitung-hitungan dengan Allah. Kalau saya sholat di Masjid Munawwarah, saya dapat 27 derajat. Kalau saya sholat di rumah, saya hanya dapat 1 derajat. Jadi kalau Bapak Ibu menjumlahkan kalimat-kalimat yang seperti itu, berarti iman makolnya disebut dengan iman bil ilmi. 2 Pak. Yang pertama tadi apa tadi Pak Ibu? Iman taklid. Yang kedua, iman bil ilmi. Aku baru 3 menit hilang nampak ya. Iman bil ilmi. Ada yang ketiga Bapak Ibu, makam iman yang ketiga disebut dengan ainul yakin. Ain itu kan artinya mata. Keyakinannya hadir Bapak Ibu dari apa yang ia lihat. Kenapa Pak Haji datang ke Masjid Al-Munawwarah? Karena saya lihat tetangga saya datang ke Masjid Al-Munawwarah.
Kenapa ibu ikut wirid? Karena saya lihat kawan sebelah itu ikut datang wirid. Berarti keimanan bapak ibu disebut dengan ainul yakin. 3 Pak. Tapi ada makom iman yang paling tertinggi, ia disebut dengan hakul yakin. Di mana Ustaz Allah letakkan hakul yakin kepada manusia? Ada di hatinya, Pak. Ada iman taklid, ada iman bil ilmi, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kira-kira Bapak Ibu kita yang ada di masjid ini makom imannya sudah sampai yang mana, Pak? Alhamdulillah. Wede. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Ada kadang jamaah tuh ragunya, manulah saya ini Ustaz. Nah, tapi insya Allah Bapak Ibu kita yang sudah mengaji ini, apalagi kajian subuh ini, ya insya Allah sudah sampai pada level iman yang keempat ini, hakul yakin. Ya Bang. Allahu Akbar di Masjid Munawwarah. Panggilan itu Bapak Ibu ia dilihat tetangganya. Panggilan itu Bapak Ibu ia tidak merenung saya akan dapat 27 derajat. Panggilan itu Bapak Ibu ia tidak pernah ikut-ikutan, tapi panggilan itu hadir datangnya dari hatinya. Maka ketika itulah adalah panggilan hatinya Bapak Ibu, berarti kita sudah sampai pada makom iman yang paling tertinggi tadi, adalah hakul yakin. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana Ustaz caranya tariqahnya, jalannya? Ya, terkadang ada keraguan, terkadang ya kita sampai pada makam taklid, iman bil ilmi, iman ainul yakin, tapi terkadang Ustaz kita sampai pada porsi yang hakul yakin. Dari mana Ustaz kita memulainya? Coba kita lihat Bapak Ibu. Untuk menghadirkan Bapak Ibu iman itu ada pada diri kita. Coba kita lihat diri kita masing-masing. Diri manusia itu kan ia ada 2 unsur. Ada unsur yang kelihatan disebut dengan jasadiah. Ada unsur yang tidak kelihatan ia disebut dengan ruhiyah. Ada 2 Pak, unsur. Unsur pada tubuh kita ini. Ada jasadiahnya, ada ruhiyahnya. Coba Bapak Ibu ingat ketika kita berada di alam rahim. Dari 2 unsur tadi Bapak Ibu ada unsur jasadiahnya, ada unsur ruhiyahnya. Menurut Bapak Ibu yang pertama sekali Allah ciptakan jasadiahnya atau ruhiyahnya, Pak? Jasadnya, Pak. Bukan ruhiyahnya. Jasadnya. Baru Allah tiupkan ruh, Pak. Berarti Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, iman itu tidak hanya kita letakkan pada unsur jasadiahnya. Iman itu tidak hanya kita letakkan pada ruhiyahnya, tapi iman itu Bapak Ibu kita letakkan kepada kedua-duanya, jasadiahnya dengan ruhiyahnya. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu satu persatu unsur pada jasadiahnya. Dari ujung rambut Pak Ibu sampai ke bawah. Nah, jika ada satu Bapak Ibu yang tidak baik, akan berpengaruh Bapak Ibu dari ujung rambut sampai ke bawah. Mata Pak melihat yang tak baik, berpengaruh Pak dari ujung rambut sampai ke bawah. Telinga Pak, ya, mendengar hal-hal yang positif yang baik akan berpengaruh dari ujung rambut sampai ke bawah. Tapi uniknya Bapak Ibu, dari unsur jasadiah ini Bapak Ibu ada 3 organ tubuh manusia, ya, yang selalu Allah sebut di dalam Al-Quran, dan inilah merupakan pondasi unsur jasadiah agar masuk pada pondasi iman tadi Pak. Mana Ustaz? 3 selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pertama Bapak Ibu adalah telinganya, penglihatannya, hatinya. 3 ini Bapak Ibu selalu Allah sebut dalam Al-Quran. Inna sam'a wal absar wal fuad khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Atau walaqad zara'na jahannama katsiran minal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Selalu Pak Ibu ketika Allah menyebutkan, Allah melafazkan kalimat pendengaran diiringi dengan penglihatan, diiringi dengan hati Pak. Atau ada juga Bapak Ibu di dalam Al-Quran itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, lihat dalam surah Al-Baqarah, summun, sambung Pak, bukmun
umyun, summun bukmun umyun. Yang tiga nih Pak. Maka unsur ya jasadiah ini Bapak Ibu, maka pondasinya itulah yang tiga tadi. Mampu Pak Ibu kita jaga. Contoh Pak, kenapa seorang, siapa kau namanya, yang hafiz 30 juz anak Pak, ada di tayangan RCTI dulu, hafiz Indonesia itu, Nazar ya, ada sebelumnya Bapak Ibu Musa nama tak salah ya, yang hafal Pak Ibu umur 6 tahun Pak, bisa hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa Ustadz yang ia dominankan Bapak Ibu? Telinganya Pak. Iya. Ada lagi Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah butakan jasadiahnya, matanya Pak, tapi masa Allah Pak Ibu, ada kekuatan pada dirinya yang masukkan ya pondasi iman pada dirinya tadi Pak. Mana? Telinganya dengan hatinya Pak. Nah jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau Bapak Ibu renung bagaimana indahnya Pak Ibu Islam, ketika anak kita lahir, ketika ada jamaah kita meninggal dunia, ada satu Bapak Ibu yang pertama sekali berfungsi dan yang terakhir sekali berfungsi Pak. Contoh Pak, cucu Bapak Ibu lahir, maka yang pertama sekali berfungsi apanya Pak? Telinganya. Kalau ada jamaah kita mau meninggal dunia, yang terakhir sekali berfungsi apanya? Telinganya. Bapak Ibu ucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini Bapak tunjukkan Yasin tuh, mau mati Bapak tadi. Baca Pak, baca. Tak bisa Pak, karena matanya tak bisa berfungsi lagi. Bapak pegang dadanya Pak. Sabar Pak Ji, sabar. Ya tidak punya rasa. Tapi ketika Bapak Ibu bisikan La ilaha illallah, ini kekuatan telinganya. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, ingat Bapak Ibu, berarti masukkan unsur ya, masukkan pondasi iman tadi kepada unsur jasadiahnya. Mana Ustadz? Ingat tadi, yang paling dominan itu adalah telinga Pak. Satu. Yang kedua, tidak hanya Bapak Ibu iman itu kita letakkan pada jasadiahnya, tapi Bapak Ibu iman itu ada unsur yang kedua pada diri manusia, namanya ruhiyah. Ruhiyah itu Bapak Ibu ia tidak kelihatan Pak, ia tak kelihatan. Ruhiyah manusia tidak bisa kelihatan. Tapi ketika Bapak Ibu baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat fuad, ada yang mengatakan jantung, ada yang mengatakan hati. Kalimat qalbun ia disebut dengan hati Pak. Artinya Bapak Ibu berbahagia, ingin menyadari ruhiyah itu ada pada diri kita Bapak Ibu, lihat dua tempat nih, ada jantung, ada hati Pak. Kalau setannya Bapak Ibu yang berbahagia, jantung dengan hati ini letaknya sama atau beda Pak? Beda. Jantung kita di mana? Siapa Pak? Hani. Selama jantung ini Bapak Ibu masih berdenyut, Allah masih menempelkan antara jasad dengan ruhnya Pak. Siapa Pak? Silakan Bapak Ibu pegang, berdenyut Pak. Tapi kalau Bapak Ibu pulang ke rumah tak berdenyut lagi, nanti jam 9 diumumkan tuh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sudah pisahkan Pak antara ruh dengan jasadnya. Tapi denyutan jantung itu Bapak Ibu tidak hanya Bapak Ibu ia berdenyut, tapi masukkan kalimat-kalimat zikirnya Pak. Maka setiap orang berzikir subhanallah, lisan mengucapkan beriringan dengan detakan jantungnya, subhanallah, 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 subhanallah. Ya ikuti Pak Ibu detakan jantungnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, seperti itu Pak, mengiramakan antara jantung dengan lisan dengan ucapannya tadi Pak. Tapi ada yang kedua Bapak Ibu, adalah qalbun, hati Pak. Hati itu kan di bawah. Nah, bagaimana Ustaz dengan hati? Orang psikologi Bapak Ibu mengatakan hati itu disebut dengan rasa Pak. Ada rasa itu Bapak Ibu nyaman, ada rasa itu Bapak Ibu tidak nyaman. Bahasa sekarang apa nama tidak nyaman Pak? Galau. Karena ada jemaah itu galau aja Pak.
Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 galau kok galau aja, Pak. Ya. Jadi galau itu Bapak Ibu tidak letak pada akal, Pak. Galau itu tidak letaknya pada jantung, tapi kegalauan Bapak Ibu itu letaknya pada hatinya, Pak. Atau kenyamanan seseorang itu tidak letaknya pada otak. Kenyamanan seseorang itu tidak letaknya pada jantung. Kenyamanan seseorang itu Bapak Ibu letaknya pada hatinya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu masukkan pondasi iman tadi itu pada ruhiyahnya. Berarti ada dua tempat ini. Ada jasadiahnya, ada ruhiyahnya, Pak. Nah, sekarang Ustaz, dalam praktek sehari-hari, nah, ini Pak, dalam praktek kita sudah paham tadi, pondasi tubuh manusia itu adalah iman. Kita masukkan karena unsur manusia itu ada dua, ada unsur jasadiahnya, ada unsur ruhiyahnya. Nah, sekarang Ustaz, bagaimana Ustaz memasukkan ada satu hal yang kita kerjakan, tetapi magnetnya sampai kepada unsur jasadiah dengan unsur ruhiyahnya? Satu diantaranya Bapak Ibu adalah falyatawaddo, uduk, Pak. Ketika Bapak Ibu beruduk, masuk unsur jasadiahnya, masuk unsur ruhiyahnya, Pak. Contoh Pak Ibu, orang yang beruduk, yang namanya kita beruduk itu kan ada uduk yang mengikat ibadah setelahnya, tapi ada uduk yang tidak mengikat ibadah setelahnya. Contoh kita tadi sholat subuh beruduk, berarti uduk yang kita kerjakan itu adalah mengikat ibadah setelahnya. Tapi ada uduk Bapak Ibu yang tidak mengikat ibadah setelahnya. Contoh, kalau Bapak Ibu baca amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tentang wudu, yang tidak mengikat ibadah setelahnya adalah wudu sebelum tidur malam, Pak. Ada enggak kita yang hadir Pak Ibu mengamalkan sebelum tidur berwudu, Pak? Ada. Alhamdulillah. Yang aduh juga ndak juga nampak ya. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia. Jadi lama kita renung, Pak. Ngapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau tidur itu, Pak, ia berwudu. Kalau orang Barat itu, Pak, kalau ia mau tidur, ia basuh dua. Pertama wajahnya, yang kedua tangannya. Ada juga yang mengatakan kakinya. Tapi Islam, Bapak Ibu, 14 abad yang lalu ini sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Ya, tidak hanya ia cuci tangannya, ia tidak hanya basuh mukanya, tidak hanya ia cuci kakinya, tetapi di dalam Islam diantarkan Pak Ibu, agar pondasi iman tadi sampai kepada unsur jasadianya, sampai kepada unsur ruhiyahnya. Mana Ustaz? Uduk tadi. Nah, itulah uduk yang tidak mengikat ibadah setelahnya. Mana Ustaz yang menjadi rutinitas Rasulullah waktu mau tidur malam? Jadi orang yang rajin beruduk itu, Pak, lain, Pak. Mana Ustaz lainnya? Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ada dua. Wujuhu yawma idin naimah. Jadi orang yang merutinitaskan ibadah wudu itu, walaupun wudu itu tidak menjadi ikatan ibadah setelahnya, Bapak Ibu, mana Ustaz yang Allah berikan? Naimah. Wajahnya Pak Ibu nikmat kita lihat. Kenapa Ustaz pancaran wudu tadi? Tapi sebaliknya, ada orang yang sama sekali Bapak Ibu ibadahnya kecil, ibadahnya minim. Allah katakan, wujuhu yawma idin khashi'ah. Ada wajah manusia Bapak Ibu, mohon maaf, khawatir kita Pak melihatnya. Nah, berarti Bapak Ibu ada hal-hal yang minim yang ia kerjakan dari unsur ibadahnya, Pak. Nah, maka Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, jadi lama kita renung, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan Bapak Ibu wudu sebelum tidur malam. Coba Bapak Ibu ingat, ada Rasulullah katakan seperti ini Pak Ibu, an-naum ikhwanul maut. Apa artinya? Naum itu apa? Tidur. Ikhwan, saudara. Al-maut, mati. Berarti kalau kita terjemahkan, tidur itu adalah saudaranya mati, Pak. Cobalah kita dekatkan diri kita masing-masing, Pak. Kita punya saudara nih, punya abang, punya kakak, punya adik, qaribun, dekat, bersaudara. Begitulah halnya Pak Ibu antara tidur dengan mati, dekat, Pak. Tadi Pak Amir tadi memulai MC.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah, Engkau telah menghidupkan kami. Ba'da. Apa arti ba'da? Setelah. Ma amatana, mati, Pak. Ini Pak, buktinya, Pak. Kalimat ba'da setelah itu mana Ustaz dinisbahkan kepada naum, tidur. Berarti tidur yang kita kerjakan tadi malam itu Bapak Ibu, itu adalah dekat dengan kematian. Kalau tak Allah izinkan kita bangun, mati Pak. Bapak tadi tidur, dibangunkan oleh si, tak bangun-bangun suami. Tak bangun-bangun, berarti mati Pak. Jadi kalau ada suami itu tak bangun-bangun sampai jam 8, berarti mati dari jam 10 sampai jam 8 Pak. Mati. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dekatnya antara tidur dengan mati. Maka hati-hati Pak Ibu dengan tidur nih. Saya yakin Bapak Ibu punya kitab. Ada kitab Ar-Ruh yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Pak. Masya Allah Pak Ibu, tidur itu kan ada yang dilarang oleh Rasulullah tidur. Pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Itu kan tidak dibenarkan Pak. Salasah tamna'ur rezeki. Ada 3 Bapak Ibu yang menolak pintu rezeki Pak. Satu di antaranya adalah tidur setelah sholat subuh. Tak dibenarkan Pak. Ya, jadi banyak orang yang bertanya, subuh itu di mana Ustaz? Rupanya Bapak Ibu paling tidaknya sampaikan waktu syuruk. Syuruk kita jam berapa? Jam 6:30. Contoh Pak. Setelah itu ia tak dikatakan lagi subuh. Silahkan Bapak Ibu tidur. Ya, karena ada jamaah ini Bapak Ibu, ya, bawaannya mau tidur aja Pak. Ada. Ya, baru duduk tidur Pak. Ada jemaah gitu. Ada juga jemaah nih Bapak Ibu yang payah tidur Pak. Sudah jam 1 malam tak tidur Pak. Menelentang tak tidur, menelungkup tak tidur, gending kanan tak tidur, gending kiri juga tidur. Ada. Ada juga Bapak Ibu yang menyalahi ya. Ia tidurnya jam 10, bangunnya setengah 3. Setelah itu Bapak Ibu mata ini tak bisa tidur lagi. Ngamuk dia Pak. Ngapulah mata ini tak mau tidur. Sebenarnya itu Bapak Ibu adalah hadiah Pak. Hadiah yang Allah berikan kepada ibu bapak. Allah izinkan Bapak Ibu bangun setengah 3. Tapi kan ada sebagian jemaah ini tak maunya sholat, menghayal ya Pak. Dari setengah 3 itu sampai jam 4 menghayal ya Pak. Kenapa? Karena dia tak mengaji Pak. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati Pak Ibu dengan tidur tadi. Maka Ibu Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iman, pondasi tubuh manusia itu adalah iman. Hadirkan Bapak Ibu iman itu pada unsur jasadiah, pada unsur ruhiyahnya. Mana Ustadz ibadah, mana Ustadz hal yang harus kita kerjakan, ia akan mampu mendapatkan 2 unsur jasadiah dengan ruhiyahnya. Satu di antaranya ada amal kecil Pak. Mana Ustadz? Wudu Pak. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu, ya, tidak hanya wudu itu datang ke masjid, nyentuh Al-Quran, sholat. Tapi ada hal yang paling penting yang kita kerjakan, wudu yang tidak mengikat ibadah setelahnya. Satu di antaranya kita amalkan Bapak Ibu, wudu sebelum tidur malam Pak. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama berkaitan tentang iman Pak. Ingat, lekatkan iman tadi Bapak Ibu pada unsur jasadiahnya, pada unsur ruhiyahnya. Nah, sekarang sebelum sampai kita kepada amal, kalau Ustaz tanya Bapak Ibu yang hadir, mana yang lebih dominan Pak Ibu kita jaga? Unsur jasadiahnya atau unsur ruhiyahnya? Atau bahasa yang lebih mudah, usah mudahkan bahasanya. Mana yang lebih dominan Pak Ibu kita jaga? Badan kita, jasad kita itu atau ruhiyah kita? Ya. Kurang-kurang apa nampak. Ustadz, mana Ustadz yang lebih dominan? Mohon maaf Pak, yang lebih dominan Pak Ibu yang kita jaga itu adalah jasad kita ini Pak, dibandingkan ruhiyah kita. Ya. Mana Ustadz contohnya lebih dominan kita jaga unsur jasadiahnya?
Contoh Bapak Ibu berangkat peralik pesta Pak. Sibuk Pak ini unsur jasa. Ada lagi Bapak Ibu, Ustadz ada kajian, ibu-ibu sosialita Pak. Ya, per 3 bulan Bapak Ibu berubah aja wajah ibu. Awalnya alisnya tipis, 3 bulan kemudian tebal. Ya, awalnya hidungnya pesek, 3 bulan 4 bulan kemudian berubah. Mana ustadz yang ia dominankan? Mohon maaf, unsur jasadiahnya. Ingat, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tidak hanya unsur jasadiahnya, tapi kedua-duanya Pak Bu, unsur jasadiahnya dengan unsur ruhiyahnya. Maka hadirkan Bapak Ibu iman nih. Supaya apa Ustadz? Supaya ada Bapak Ibu nempel iman pada jasadiahnya, ada nempel iman itu Bapak Ibu pada unsur ruhiyahnya. Ini Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, Ustadz, ketika pondasi kita itu adalah iman. Iman itu Bapak Ibu, ia abstrak, ia tidak kelihatan. Maka Bapak Ibu, Allah selalu menggandengkan dengan kalimat amal. Karena iman itu Bapak Ibu, ia tidak bisa bergerak, ya. Iman itu akan mampu Bapak Ibu naik, terkadang ia turun, paling tidaknya Bapak Ibu ia terus bertambah. Mana Ustadz mengkorelasikan, menghubungkannya? Harus punya amal. Nah, sekarang Bapak Ibu, amal nih. Kalau kita baca Bapak Ibu, amal itu kan dalam bahasa kita sehari-hari amal nih pekerjaan. Pekerjaan kita itu ada pekerjaan kita dengan Allah, atau amal kita dengan Allah, ada amal dengan makhluk. Ya. Kalau amal dengan makhluk itu Bapak Ibu jelas, ya ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Ya, kalau Bapak Ibu telaah lagi, Masya Allah Bapak Ibu, bagaimana Allah menciptakan hewan. Ya, begitu banyak hewan, ada 5 hewan yang menjadi renungan bagi kita. Ada hewan Al-Baqarah, ada hewan An-Namal, ada hewan An-Nahal, ada hewan Al-Ankabut, ada hewan Al-Fil. Kan 5 nih Pak. Dalam Al-Quran nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah. Apa arti Baqarah Pak? Apa? Sapi apa? Bukan sapi jantan Pak, sapi betina. Yang kedua An-Namal. An-Namal itu apa? Semut. An-Nahal lebah. Al-Ankabut laba-laba. Terakhir Al-Fil gajah Pak. 5 nih Pak. Ya. Memang ada satu Bapak Ibu yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, ada kalimat ba'udah. Ba'udah itu Bapak Ibu artinya adalah nyamuk. Ya. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ini Pak. Ada satu yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu menjadi sebuah tamsilan. Ya, namanya adalah ba'udah. Ba'udah itu artinya nyamuk. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu, ia akan mengatakan, ya, nyamuk itu adalah, ya, ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang beriman, ya, mengatakan Bapak Ibu, itu adalah hak kebenaran dari Allah. Tapi orang-orang yang kafir itu mengatakan, kok repot, ya, kok betul hina betul Allah menciptakan unsur nyamuk Pak. Karena setiap apa yang Allah ciptakan Bapak Ibu akan banyak manfaatnya Pak. Ya, banyak sekali Pak Ibu manfaatnya. Artinya Bapak Ibu berbahagia, ya, dari 5 nama-nama surah tadi Bapak Ibu, ia punya kisah masing-masing Pak. Al-Baqarah dikisahkan pada Nabi Musa alaihi salam. Semut dikisahkan dengan Nabi apa Pak? Nabi Sulaiman Pak. Ya. Apa lagi tadi? Laba-laba dikisahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira dengan Abu Bakar Pak. Laba-laba termasuk Pak Ibu, laba-laba. Ya, Al-Ankabut, Al-Fil Bapak Ibu. Gajah. Ya.
Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ciptakan Bapak Ibu, segala makhluk yang ada di bumi ini Bapak Ibu, ia punya hikmah, Pak. Termasuk amal kita khusus kepada manusia. Bagaimana Ustadz amal kita kepada manusia? Amal kita kepada manusia itu Bapak Ibu, ya, satu di antaranya, jangan pernah Bapak Ibu, mohon maaf, kalau dalam bahasa Nabiullah Adam itu kan kalimatnya zalim. Kan doa yang diminta oleh Nabiullah Adam tuh Rabbana zalamna, Pak. Zalim itu dalam bahasa kita apa namanya, Pak? Menganiaya lah namanya. Ya. Ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami ini selalu menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak berikan kasih sayang kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Pak Ibu kepada manusianya. Insya Allah kita yang mengaji ini Bapak Ibu tak ada. Tapi ingat Bapak Ibu, ada amal yang akan kita juga pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Berarti secara pribadinya Bapak Ibu, amal ibadahnya dengan Allah. Yang mana Ustadz amal ibadah kita dengan Allah, amal ibadah kita dengan Allah paling tidaknya Pak Ibu, yang kita jaga karena ia adalah amal yang pertama sekali dihisab oleh Allah, paling tidaknya yang kita jaga itu adalah ibadah sholat kita. Coba Bapak Ibu baca nanti dalam surah Al-Ma'un. Ya, jadi ketika itu Bapak Ibu, Ustadz lihatlah dalam kitab Mu'jam, kenapa banyak betul kalimat wail di dalam Al-Quran. Wail itu apa Pak artinya? Celaka Pak. Tapi wail itu kan kalau kita baca beberapa tempat nama-nama neraka, kan ada nama neraka, neraka wail. Kan ada neraka Saqar, ada neraka Hawiyah, ada neraka Jahannam. Apa lagi Pak Ibu? Termasuk adalah ada neraka wail. Jadi ketika kita baca Pak Ibu dalam Mu'jam, rupanya Bapak Ibu ada 28 titik Pak, Allah menyebut kalimat wail di dalam Al-Quran. Dan uniknya Bapak Ibu, dari 28 titik dari 114 surah itu Bapak Ibu, ada 13 titik Allah menyebut dengan kalimat wail. Satu titik yang Allah sebut di dalam surah Al-Maun, saya yakin Bapak Ibu hafal, fawailul lil musallin. Ada lagi yang sering kita baca dalam surah Al-Humajah, wailul likulli humazatil lumajah. Ada lagi Bapak Ibu dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia kalau kita baca Bapak Ibu beberapa tafsir. Contoh dalam tafsir Jalalain Bapak Ibu, memaknakan wail itu tidak hanya celaka, tapi memaknakan wail itu adalah satu tempat neraka, Pak. Fawailul lil musallin, maka tempat nerakawilah bagi orang yang rajin sholat, Pak. Nah, nih. Rupanya ada orang yang rajin sholat itu Bapak Ibu ditempatkan oleh Allah ke dalam neraka wail. Kenapa Ustadz? Ada kalimat kelanjutannya. Nah, nih Bapak Ibu, alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya Bapak Ibu sengaja, ingat nih bahasanya, sengaja ia lalaikan. Contoh Pak, ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu, Bu Haja, boleh nggak sholat isya jam 1 malam? Kira-kira kalau ada orang yang bertanya kita pada kita Bapak Ibu, Pak Haji, Bu Haja, boleh nggak sholat isya jam 1 malam? Boleh Pak. Boleh nggak sholat zuhurnya 2:30? Boleh. Apakah Ustadz ibadah sholat yang boleh itu ya akan semuanya mendapatkan catatan pahala? Belum tentu Pak. Belum tentu. Kenapa Ustadz ia dikatakan ia boleh tapi tidak dapat catatan pahala? Karena ingat, sholat isanya sengaja ia lalaikan, sholat zuhurnya sengaja ia lalaikan Pak. Maka ia disebut dengan fawailul lil musallin, maka tempat nerakawilah bagi orang yang sholat tadi. Contoh Bu, ibu lah masak Allahu Akbar di Masjid Munawarah. Kira-kira yang ibu tinggalkan yang mana Bu? Alhamdulillah. Ya. Ada juga kadang ibu-ibu nih,
Tanggung Ustaz, 2 ekor lagi Ustaz. Nah, rupanya setelah nila itu digoreng 2 ekor tuh bertambah lagi yang digoreng tuh, sambal pula digoreng. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca bagaimana Allah menggoda Adam dan Siti Hawa, Bapak Ibu, ya proses. Bagaimana Hawa menyampaikan kepada Nabi Allah Adam, Bang, kita lihatlah pohon tuh bagaimana pula bentuknya. Tak usah jauh-jauh, tak usah dekat-dekat, jarak jauh aja lah. Lihat Pak prosesnya. Setelah itu dilihat oleh Nabi Allah Adam, digoda lagi oleh Hawa. Bang, kalaulah jauh tak nampak kelihatan, bisa tak dekat aja. Dekatlah Pak. Kata Hawa lagi, Bang, kalau tak dirasa pohon ni, tak tahu kita rasanya, asin, pahit dan sebagainya, dirasa Pak. Prosesnya sama ibu tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantilah 2 ekor lagi kurang. Nah, artinya Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, rupanya proses itulah Bapak Ibu yang berbahagia, yang menjadi masuknya setan bagi kita Pak. Maka tugas setan itu kan ia selalu menggoda Pak. Yang ia goda itu adalah prosesnya tadi. Ya, sama orang ketika mau melaksanakan ibadah sholat, nantilah. Bangun 2:30 tadi. Nantilah, jam-jam 3 aja lah. Bangun jam 3, nantilah jam-jam 4 lah. Rupanya bangun terakhir 7:30 Pak. Jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ini proses Pak, proses kita digoda. Nah, jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, maka amal soleh yang harus betul-betul kita jaga. Mana Ustaz perintah rukun Islam yang keduanya tuh Pak? Yang mana? Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya, ada orang yang rajin sholat. Ini kan, ada orang yang rajin sholat seumur hidupnya Pak Ibu, tak pernah ia tinggalkan Pak. Tapi sholatnya sengaja ia lalaikan. Ya, dalam bahasanya, kalau tak di tengah, di akhir, di tengah, di akhir, di tengah, di akhir. Coba Bapak Ibu baca, siapa namanya sahabat Nabi yang rumahnya jauh dari masjid? Siapa Pak Ji? Sa'ban. Kan dalam riwayat Bapak Ibu rumahnya kan jauh. Ya, uniknya Bapak Ibu pada subuh seperti ini, Rasulullah lihat, kan Sa'ban ini uniknya dia di ujung aja Pak, sholatnya. Ya, Rasul lihat, dia tak menemukan sahabat. Ketika itu kan Rasul bertanya, wahai sahabatku, ya, aina sahabat? Di mana sahabat? Semua sahabat saat itu Bapak Ibu tak tahu di mana sahabat. Ketika itu Bapak Ibu yang berbahagia, ya, Bilal mau qomat. Kata Rasulullah, jangan dulu, kita tunggu sahabat. Ditunggu Pak Ibu tak datang-datang. Jadi ketika itu Rasulullah sampaikan, karena waktu fajar, waktu subuh juga berjalan, mari kita sholat. Sholatlah saat itu Pak Ibu. Ketika sholat, selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah juga lihat, ya, tak melihat sahabat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, siapa yang tahu rumah sahabat? Ada satu sahabat, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, rumahnya jauh. Dalam riwayat Bapak Ibu ada yang mengatakan hampir 3 jam Pak jalan kaki ke masjid. Jadi beruntung Pak, kita jamaah Masjid Munawarah ni tak sampailah paling 5 menit lah Pak. Ada yang 3 jam datang ke Masjid Munawarah ni Pak. Tak ada. Kalau ada berarti daerah Bangkinang tinggal ni Pak. Tak ada Pak. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, maka Bapak Ibu berbahagia. Uniknya Pak, kenapa? Karena ia amalkan seperti ini Pak. Ya, dalam asbab itu kena diamalkan. Ia amalkan surah Yasin tuh. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini Pak, kaki ini Pak, yang menjadi saksi di hadapan Allah. Maka semakin sering Bapak Ibu kita melangkahkan kaki di masjid, maka ingat, saksi dalam hidup kita ini adalah satu di antaranya arjuluhum, kedua kaki kamu. Maka adab orang Bapak Ibu ketika mau berangkat ke masjid dengan pulang ke masjid itu berbeda Pak. Arahnya, arah jalannya berbeda Pak. Supaya apa Ustaz? Hitungan langkah kakinya datang ke masjid akan jarak jauh. Tempuhan jaraknya Pak Ibu akan panjang. Jadi
Kalau Bapak Ibu berangkat ke masjid dengan pulang ke masjid, jangan sama Pak. Arah jalannya. Nah, bukan jalannya Pak Ibu berbeda. Jangan pula kelilingnya dulu baru sampai ke rumah, bukan. Tapi arah jalannya Pak Ibu berbeda. Nah, contoh Bapak Ibu tadi berangkat ya ke Masjid Munawarah ini jalannya sebelah kiri. Pulang nanti ambil sebelah kanan. Arah jalannya Pak Ibu yang berbeda. Sama Bapak Ibu ketika orang sudah sampai ke masjid, ya, min asari sujud. Ya, orang yang rajin sujud itu kan dia akan membekas. Maka sujud kita itu Bapak Ibu, tempat sujud kita itu juga akan bersaksi di hadapan Allah. Maka antara qabliyah, antara salat tahiyatul masjid, antara salat sunat wudu yang wajib dengan ba'diyah, tempatnya Pak Ibu harus berbeda. Nah, jangan di situ aja. Ah, itu qabliyahnya di situ, wajibnya di situ, ba'diyahnya di situ, Pak. Rugi, Pak. Kenapa Ustaz? Tempat sujud kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala, beda halnya ketika kita wirid. Jadi kalau Bapak Ibu akan diingat selalu, di situ aja tempat Bapak Ibu duduk, di situ aja duduk wirid. Jadi ketika kita meninggal dunia, orang akan bertanya, siapa yang meninggal dunia itu? Itu Bapak tuh. Yang wiridnya di dekat-dekat tiang-tiang sebelah. Karena setiap mengaji Pak di situ aja, tak pernah berubah-ubah, di situ aja Pak, tak pernah berubah-ubah. Ya, ngaji apa aja selama di Masjid Munawarah itu di situ aja duduk. Jadi ketika kita meninggal dunia, orang akan kehilangan Pak. Itu Bapak tuh di situ lah duduk aja sebelah itu. Itulah Bapak. Indah Pak. Orang ingat Pak Ibu kebaikannya di mana Ustaz? Di masjid. Kan ada Bapak Ibu orang meninggal dunia, mohon maaf, ya, yang ia ingat mana Ustaz? Keburukannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal si fulan. Siapa yang meninggal itu? Yang malam-malam yang berbunyi meja-meja tuh, rupanya bapaknya rajin main domino. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatillah subhanahu wa taala. Supaya apa Ustaz? Rupanya ini amal kita Pak. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke masjid, rupanya Bapak Ibu tidak hanya waktu takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, Allah catat tidak. Tapi proses kita datang ke masjid Pak Ibu, ya, proses langkah Bapak Ibu, proses ketika Bapak Ibu di dalam masjid, proses ketika kita Bapak Ibu memulai niat, Masya Allah Pak Ibu, ini adalah merupakan amal. Ingat, amal soleh kita di hadapan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mana lagi Ustaz amal soleh kita? Tidak hanya Bapak Ibu amal solehnya yang ia jaga dengan makhluk, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Tidak hanya Bapak Ibu amal solehnya hanya dengan Allah, tapi ada yang ketiga Pak. Amal soleh kita. Mana Ustaz? Ad-du'ai makhal ibadah. Otak dari amal soleh kita dengan makhluknya Allah, otak amal soleh kita dengan Allah, kekuatannya mana Ustaz? Doa. Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman Pak. Bayangkan Pak, senjata, ya. Bayangkan Pak, otak, ya. Berarti Bapak Ibu, tumpuan dalam amal soleh itu adalah tidak hanya amal solehnya kepada makhluk, tidak amal solehnya kepada Allah, melainkan satu di antaranya adalah ibadah sholat, tapi ada kekuatan. Itulah yang disebut dengan doa. Pertanyaannya, ada tidak Ustaz doa yang belum Allah ijabahkan dan tidak Allah ijabahkan? Ada. Bagaimana Nabiullah Nuh minta agar keluarganya diselamatkan, Allah tak izinkan. Ya, Qarun dengan istrinya, ya, tidak Allah izinkan Pak. Ada ndak Ustadz manusia yang begitu luar biasa, ya, keburukannya di hadapan Allah, waktu hak sakaratul mautnya ia doa, ia minta ampun dengan Allah, tapi kenyataannya Allah tak ampuni? Ada. Fir'aun Pak, Allah tak ampuni Pak. Ada ndak Ustadz, ya, ketika ia banyak melakukan yang tak baik, dalam riwayat mengatakan ada membunuh kalau tak salah, lebih kurang hampir 99 orang Pak. Ya. Apakah Ustaz taubatnya diterima oleh Allah? Allah terima Pak. Pertanyaannya, kenapa Ustaz seorang Fir'aun
ketika ia minta ampun dengan Allah, dengan doanya Allah tak ijabahkan. Ada hal sifat yang tidak baik yang ia kerjakan, dan ini adalah merupakan Bapak Ibu sifat yang paling dahsyat yang tidak Allah terima. Mana Ustaz? Syirik. Inna syirika la zulmun adzim. Karena perbuatan syirik itu adalah dosanya paling besar. Coba Bapak Ibu baca kisah Luqman, Pak. Luqman itu Bapak Ibu ketika menasihati anaknya, bukan pertama sekali perintah sholat, bukan pertama sekali berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan pertama sekali sedekah infak, tidak. Tetapi yang pertama sekali dinasihati Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Jangan berbuat syirik dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, maka kita yang sudah mengaji ini Bapak Ibu, ingat doa. Jika Allah belum ijabahkan, ada yang kurang pada diri kita. Jika juga Allah belum ijabahkan sampai hari ini Pak Ibu, tapi yakin Allah akan ijabahkan nanti di hari akhirat, Pak. Tapi yakinlah, Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa yang diminta oleh hambaku falyastajibuli, maka langsung Allah akan ijabahkan. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, ingat dua kalimat, ada iman, ada amal, Pak. Ingat, pondasi struktur tubuh kita ini bukan kita perbanyak amalnya dulu, tidak. Tapi Bapak Ibu, pondasi tubuh kita ini adalah imannya. Masukkan iman pada unsur jasadiahnya, masukkan iman pada unsur ruhiyahnya, Pak Ibu. Setelah Bapak Ibu sudah melekat, maka akan menyatu menjadi hakul yakin. Jadi keyakinan itu hadir, tidak iman taklid, tidak iman bil ilmi, tidak iman ainul yakin, tapi ia sudah menyatu menjadi hakul yakin. Kenapa Ustaz? Unsur imannya tidak di hatinya saja, tapi unsur imannya sudah sampai melekat pada unsur jasadiahnya. Tapi ingat Bapak Ibu, iman itu tidak akan terus menaik kalau tidak ada amalnya. Mana Ustaz amalnya? Ada tiga yang kita bahas tadi. Amal kepada makhluknya Allah, amal kita dengan Allah. Satu di antara yang ketiga adalah mana Ustaz? Pondasi dari kedua itu adalah dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu, jika dua ini ada pada diri kita, lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabar gembiranya adalah Allah akan masukkan manusia yang sudah beriman dan beramal soleh jannah. Apa arti jannah? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua Bapak Ibu kita yang hadirin ada pada diri kita iman dengan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.